20 Januari 1965, Indonesia resmi keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan itu disampaikan melalui surat Menteri Luar Negeri Subandrio sebagai protes atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Soekarno menilai PBB telah mendukung apa yang ia sebut sebagai neokolonialisme di Malaysia. Langkah ini membawa konsekuensi besar. Indonesia semakin terisolasi secara internasional. Beberapa bulan sebelumnya, Soekarno telah menyuruhkan konfrontasi terhadap Malaysia. Walaupun Indonesia saat itu sedang mengalami inflasi sekitar 600%. Di tengah tekanan ekonomi sebesar itu, Indonesia justru memperluas konflik. Lalu pertanyaannya menjadi jelas, mengapa Soekarno memilih langkah sejauh ini? Apa yang sebenarnya ia pikirkan saat mengambil keputusan tersebut? Wilayah yang sekarang menjadi Malaysia berada di bawah kekuasaan Inggris sejak pertengahan abad ke-18. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, gelombang kemerdekaan mulai terjadi di berbagai wilayah jajahan. Inggris juga menghadapi tekanan politik dan ekonomi untuk melepaskan koloninya. Peralihan kekuasaan dari Raja George ke-6 ke Ratu Elizabeth II bertepatan dengan gelombang dekolonisasi global. Dan dalam konteks ini, Inggris mulai merancang strategi penarikan diri dari wilayah jajahannya. Agar transisi kekuasaan berlangsung stabil, pada 8 Februari 1956, Inggris sepakat memberikan kemerdekaan bagi Malaya. Pada 1961, Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, melontarkan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Rencananya adalah menyatukan tanah Melayu, termasuk Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah menjadi satu negara. Bagi Inggris dan pemerintahan Malaya, federasi ini merupakan cara untuk menciptakan entitas yang lebih kuat secara ekonomi dan politik, termasuk upaya untuk membendung pengaruh ideologi komunis di Asia Tenggara. Dan ya, pengaruh komunis saat itu memang sedang menyebar luas di Asia Tenggara, seperti yang terjadi di Vietnam, bahkan juga di Indonesia. Namun rencana ini segera memicu ketegangan di negara Indonesia. Presiden Soekarno memandang pembentukan federasi ini sebagai bentuk nekolim, akronim yang ia gunakan untuk menggambarkan neokolonialisme. Imperialism is not yet dead. People sometimes say imperialism and colonialism is dead. No, imperialism is not yet dead. Soekarno khawatir bahwa federasi ini akan menjadi instrumen bagi Inggris untuk tetap mempertahankan pangkalan militer dan pengaruh ekonomi di Asia Tenggara yang ia anggap dapat mengancam stabilitas Indonesia. Situasi regional semakin kompleks ketika Filipina ikut mengajukan keberatan resmi. Pemerintah Filipina mengklaim bahwa wilayah Sabah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia secara historis merupakan bagian dari kedaulatan Kesultanan Sulu. Dalam sudut pandang Filipina, wilayah tersebut tidak pernah diserahkan sepenuhnya kepada Inggris, melainkan hanya disewakan kepada perusahaan Inggris, yaitu North Borneo Company pada abad ke-19. Perselisihan ini pun berkembang menjadi konflik kepentingan regional yang melibatkan tiga negara dengan motivasi yang berbeda. Indonesia, yang khawatir akan ancaman keamanan dan ideologinya. Filipina, yang memperjuangkan klaim teritorial historis. Serta Malaysia dan Inggris, yang berupaya membentuk federasi demi stabilitas kawasan mereka. Sebelum ekskalasi terjadi, ada upaya serius untuk menempuh jalur diplomatik. Pada Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Tunku Abdul Rahman di Tokyo. Pertemuan tersebut diikuti dengan konferensi tingkat menteri di Manila pada Juni 1963. Dari sini, muncul gagasan Mapindo, sebuah wadah kerjasama untuk Malaya, Filipina, dan Indonesia. Kesepakatan penting pun dicapai. Pembentukan Federasi Malaysia dapat dilanjutkan dengan syarat PBB melakukan investigasi untuk memastikan bahwa rakyat di Sarawak dan Sabah benar-benar mendukung hal tersebut. PBB pun membentuk tim penyidikan untuk melakukan survei di lapangan. Di tengah proses investigasi PBB, dinamika politik kembali berubah. Pada 9 Juli 1963, Tunku Abdul Rahman menandatangani perjanjian pembentukan Federasi Malaysia bersama pemerintah Inggris di London. Penandatanganan itu dilakukan sebelum PBB mengumumkan hasil penyelidikannya. Jakarta dan Manila bereaksi keras. Bagi Indonesia, langkah itu dianggap melanggar kesepakatan yang sudah dibahas di Manila. Namun dari sisi Malaysia dan Inggris, dianggap sebagai bagian dari proses resmi untuk menetapkan berdirinya federasi. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat kepercayaan di antara para pemimpin ini mulai runtuh. Kegagalan diplomasi di London memicu reaksi yang sulit dikendalikan. Pada 17 September 1963, kemarahan publik tumpah di jalan. Di Kuala Lumpur, Kedutaan Besar Republik Indonesia diserbu. Jakarta merespons situasi ini dengan langkah yang lebih tegas. Melalui pernyataan resminya, Menteri Luar Negeri Subandrio, atas arahan langsung Presiden Soekarno, mengumumkan bahwa Indonesia membutuhkan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan secara resmi beralih ke jalur konfrontasi. Dan pada 20 Januari 1964, Presiden Soekarno meluncurkan kampanye Ganyang Malaysia. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.
Eskalasi meningkat lagi pada 3 Mei 1964. Dalam rapat besar di Jakarta, Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dikora. Pesannya jelas. Yang pertama, memperkuat ketahanan Revolusi Indonesia. Yang kedua, mendukung perjuangan rakyat di Malaya dan Borneo untuk menolak Federasi Malaysia. Konfrontasi ini berlangsung di tengah Perang Dingin. Amerika Serikat mendukung Malaysia untuk mencegah pengaruh komunis di Asia Tenggara. Sebagai balasannya, Indonesia mendapatkan dukungan politik dan militer dari Uni Soviet dan Tiongkok. Situasinya seperti papan catur global. Setiap langkah, Indonesia dan Malaysia mendapatkan perhatian kekuatan besar di dunia. Ketegangan mencapai puncaknya saat Malaysia terpilih menjadi anggota Dewan Tidak Tetap di PBB. Dan jelas, ini memicu amarah Soekarno. Soekarno menilai PBB tidak lagi netral, dan ia memilih langkah yang lebih ekstrim, menarik Indonesia keluar dari PBB. 20 Januari 1965 adalah tanggal ketika Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengirimkan surat resmi pengunduran diri kepada Sekretaris Jenderal PBB. Langkah ini menandai penarikan resmi Indonesia dari organisasi internasional tersebut. Di tengah semua ini, kondisi Indonesia semakin memburuk. Antara 1963 dan 1965, Indonesia mengalami inflasi hingga 600%. Harga barang naik drastis. Nilai rupiah tidak lagi berharga. Banyak anggaran negara dialokasikan untuk proyek besar seperti Monas dan Senayan. Sementara itu, rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebijakan konfrontasi menimbulkan perdebatan apakah martabat bangsa harus diperjuangkan dengan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat. Konfrontasi ini memperlihatkan dilema Soekarno menjaga kedaulatan dan menghadapi tekanan global sambil menanggung konsekuensi ekonomi yang sangat berat bagi masyarakatnya sendiri.